Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan perbandingan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif ya. Nah, di dalam dunia penelitian, kita sering mendengar dua pendekatan yang utama ya. Yang pertama adalah penelitian pendekatan ya kuantitatif ya. Yang kedua adalah pendekatan yang kualitatif. Nah, kedua metode ini memiliki perbedaan yang mendasar ya, terkait dengan eh, paradigma, kemudian tujuan, kemudian metode ya, sehingga keduanya itu memiliki kelebihan dan kelemahan yang masing-masing ya. Nah, untuk memahami lebih dalam, kita akan mulai bahas konsep tersebut satu persatu ya. Oke, eh, oke, kita mulai dari pembahasan terkait dengan paradigma ya. Nah, di dalam penelitian paradigma itu adalah landasan filosofis yang menjadi dasar dalam memahami suatu fenomena gitu ya. Nah, dalam penelitian kuantitatif itu paradigma yang digunakan adalah positivisme atau kalau yang lebih terbaru itu adalah post positivisme atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah pasca positivisme gitu ya. Nah, pada dasarnya post positivisme itu merujuk pada hal yang sama ya dengan positivisme. Bedanya jadi gini, positivisme itu menekankan bahwa realitas itu dapat diukur ya, dapat diukur secara objektif menggunakan angka dan variabel yang dapat diuji secara empiris ya. Itu adalah positivisme. Jadi realitas itu bisa terukur gitu. Bahwa realitas itu objektif ya. Saya memandang saya memandang sebuah fenomena A gitu ya, maka orang lain pun akan memandang fenomena itu A gitu ya. Semua orang akan sama gitu ya, fenomena itu adalah A. Nah, eh, post positivisme itu nggak sedikit juga sih sebetulnya ya. Post positivisme itu adalah kelanjutan dari positivisme dengan menerima bahwa penelitian itu atau pemahaman kita terhadap suatu realitas itu sedikitnya pasti dipengaruhi oleh subjeknya gitu ya. Tapi pada pada prinsipnya post positivisme juga memandang bahwa realitas itu dapat diukur gitu ya secara objektif. Nah, sedangkan pada kualitatif atau pada penelitian yang kualitatif itu berpijak pada paradigma konstruktivisme ya. Nah, konstruktivisme ini beranggapan bahwa realitas itu bersifat subjektif ya dan dibentuk oleh pengalaman serta interpretasi individu gitu ya. Nah, pengalaman saya terhadap suatu fenomena A dengan pengalaman orang lain terhadap suatu fenomena A gitu ya belum tentu sama gitu ya. Itu paradigma yang digunakan yaitu adalah konstruktivisme. Selain itu ada juga advokasi dan partisipasi ya itu berkaitan dengan bagaimana penelitian ini paradigmanya adalah eh, untuk memperkuat suatu untuk memberi rekomendasi gitu ya terhadap suatu fenomena sosial. Maka apa yang harus kita lakukan terhadap fenomena sosial tersebut gitu ya? Itu adalah advokasi dan partisipasi ya. Biasanya untuk melawan ketidakadilan contohnya gitu ya atau mendukung atau membela kaum-kaum yang termarginalkan ya itu kita menggunakan advokasi dan partisipasi ya. Tapi pada prinsipnya itu adalah tadi ya konstruktivisme ya. Konstruktivisme itu bagaimana bahwa suatu fenomena ini bagaimana sih interpretasinya pada suatu individu, pada suatu kelompok gitu ya. Nah, itu seperti itu. Beda dengan yang positivisme atau post positivisme di mana realita itu ya begitu gitu ya. Realita itu ya dapat diukur gitu ya. Realita dapat diukur. Realita itu kalau kata saya bilang itu 5 ya, orang lain juga akan bilang bahwa itu 5 gitu ya. Oke, itu dari segi paradigma. Yang kedua itu adalah dari segi metode ya. Jadi kalau tadi yang dari segi paradigma ya, kalau yang penelitian kuantitatif itu dia berfokus pada data numerik ya, dan juga dia berfokus pada generalisasi ya. Nah, kualitatif itu lebih mengutamakan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial ya. Jadi ada sebuah fenomena sosial yang belum tentu ada di lingkungan sosial yang lain gitu ya. Nah, jadi dia tidak berusaha untuk mengeneralisasi gitu ya. Oke, yang kedua dari segi metodenya ya. Nah, perbedaan paradigma ini berpengaruh pada pengambilan metodologi yang digunakan pada saat kita melakukan penelitian ya. Nah, pada penelitian kuantitatif itu biasanya kita menggunakan survei dan eksperimen ya.
Nah, survei itu melibatkan pengumpulan data dari sampel yang besar dengan menggunakan kuesioner gitu ya. Nah, eksperimen kita data kita mengambil sampel dari populasi yang besar, kemudian kita memberikan sebuah perlakuan terhadap sampel yang dijadikan eksperimen, kemudian kita melakukan kontrol gitu ya. Nah, jadi eksperimen itu digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat ya antar variabel. Nah, misalkan variabel A bagaimana pengaruhnya terhadap variabel E. Atau jika variabel A itu ditambah, bagaimana variabel B gitu ya. Nah, itu kita menggunakan eksperimen. Nah, tapi kita dalam kondisi yang terkendali ya. Dalam kondisi yang terkendali ini artinya kita kontrol variabel-variabelnya. Jadi kita memastikan bahwa yang mempengaruhi variabel B dalam eksperimen ini hanya eksperimen A aja. Jadi ketika ada peningkatan di variabel B, kita bisa pastikan itu terjadi karena variabel A aja. Karena variabel C, variabel D itu semua kita kontrol gitu ya. Nah, itu adalah eksperimen gitu ya. Nah, persamaan antara survei dengan eksperimen ini adalah instrumennya. Instrumennya sama-sama ajek ya. Sorry, bukan sama-sama ajek karena instrumen kualitatif pun bisa ajek ya. Sorry, sorry, salah. Bukan sama-sama ajek, sama-sama terstruktur ya. Instrumen dari penelitian eksperimen dan penelitian survei itu sama-sama terstruktur. Nah, sedangkan untuk metode penelitian yang kualitatif itu lebih beragam ya. Dia ada fenomenologi, ada etnografi, ada studi kasus, dan juga ada naratif gitu ya. Nah, fenomenologi itu berfokus pada pengalaman subjektif individu ya. Sedangkan etnografi itu mengkaji perilaku sosial dalam suatu budaya atau suatu lingkungan ya atau suatu komunitas gitu ya. Kalau studi kasus itu digunakan untuk memahami satu atau beberapa individu dalam sebuah konteks yang lebih spesifik ya. Nah, jadi dengan demikian bahwa penelitian kuantitatif itu lebih terstruktur dan sistematis ya. Sedangkan kalau penelitian kualitatif itu dia lebih fleksibel dan sifatnya lebih eksploratif gitu ya. Nah, ini berpengaruh juga ya pada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode penelitian yang kita pilih ini gitu ya. Nah, kalau kita bahas kelebihannya ya, metode penelitian kuantitatif itu kelebihannya dia objektif ya, dan juga dapat digeneralisasi ya. Karena dia menggunakan sampel yang besar ya, yang dipilih secara acak, maka hasil penelitian dapat digunakan untuk memprediksi populasi yang lebih luas gitu ya. Jadi kita bisa bilang kalau walaupun nanti ada juga yang namanya kuasi eksperimen gitu ya, itu di antara gitu ya, atau tidak seobjektif itu gitu kalau yang kuasi eksperimen. Jadi kalau yang penelitian yang kuantitatif itu kita memilih sampel yang merepresentasikan suatu populasi ya, sehingga eh, penjelasan pada suatu sampel tersebut ya, itu kita bisa menjelaskan atau perilaku sampel tersebut ketika kita beri treatment misalkan itu bisa menjelaskan perilaku populasi secara umum. Jadi kita bisa generalisasi gitu ya. Nah, selain itu juga kelebihan dari penelitian kuantitatif itu cepat dalam pengolahan data ya. Kenapa cepat? Karena kita menggunakan metode-metode statistik ya, metode-metode statistik dan lebih cepat lagi saat ini kita menggunakan bantuan-bantuan perangkat lunak ya, sehingga analisis kuantitatif ini bisa dilakukan dengan lebih efisien gitu ya. Jadi lebih cepat dalam waktunya. Nah, kemudian ya itu tadi ya, karena dia menggunakan eksperimen, ya, maka dia dapat menguji hubungan sebab akibat ya. Kita bisa melihat bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya dengan sistematis. Gitu. Jadi kalau A ditambah pasti B bertambah atau A ditambah pasti B berkurang gitu ya. Jadi kita bisa melihat hubungan itu. Nah, hal ini yang kurang terlihat di kualitatif ya sebetulnya. Nanti kita bahas kekurangan dari masing-masing eh, metode gitu ya. Sekarang kita bahas kelebihan dari metode kualitatif ya. Nah, untuk metode yang kualitatif, dia itu menyajikan deskripsi yang lebih mendalam ya. Penelitian ini menghasilkan pemahaman yang lebih luas terkait dengan pengalaman individu, terkait dengan makna sosial, terkait dengan konteks budaya gitu ya. Nah, dia menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan konteks-konteks tersebut ya. Jadi ketika kita bicara penelitian yang kuantitatif, itu kita cenderung untuk mengabaikan konteksnya gitu ya. Kenapa? Karena ini harus berlaku umum di semua tempat gitu. Nah, tapi kalau di penelitian yang kualitatif itu kita melihat konteksnya ya.
ini seperti ini kejadiannya, oh kita bisa memahami secara individu karena begini gitu ya. Secara sosial karena lingkungan ini seperti ini. Secara budaya, oh ini datang dari budaya yang seperti ini gitu ya. Jadi menyajikan pemahaman yang lebih luas ya. Nah, berikutnya eh, penelitian kualitatif itu kelebihannya dia lebih fleksibel ya. Desain penelitian itu dapat berkembang selama prosesnya berlangsung ya. Jadi kadang-kadang ketika kita melakukan penelitian kualitatif, oh kalau dieksplorasi ke arah lebih sini itu bisa juga ternyata gitu. Atau kita dapat pemahaman yang lebih luas. Kalau kita eksplorasi ke arah sana, kita dapat pemahaman yang lebih luas. Jadi lebih adaptif ya, lebih adaptif dalam dalam menggali fenomena yang lebih kompleks gitu ya. Kalau di kuantitatif itu fenomenanya lebih 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 terstruktur gitu antara variabel A dengan variabel B. Kalau di kualitatif kita bisa melihat beberapa variabel secara apa yang saling mempengaruhi gitu ya, saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian yang kedua itu kita bisa menangkap aspek subjektif manusia ya, seperti persepsi, emosi, makna ya, makna suatu kejadian untuk individu itu bisa sangat berbeda kan ya antara satu manusia dengan manusia lain. Dan lebih utamanya bahwa hal-hal tersebut ya, misalkan persepsi, emosi, makna itu tidak dapat atau sulit diukur dengan menggunakan angka gitu ya. Nah, selain memiliki kelebihan, ada juga kekurangannya ya, atau bukan kekurangan, lebih tepatnya adalah keterbatasan dari masing-masing metode penelitian ya. Yang pertama, kalau metode kuantitatif itu dia kurang menangkap makna subjektif ya. Kenapa? Karena dia fokus pada angka dan statistik ya. Penelitian ini kecenderungannya mengabaikan aspek pengalaman individu ya. Nah, kemudian dia kurang dalam kedalaman analisis ya pada fenomena-fenomena sosial yang sebetulnya kompleks gitu ya. Jadi metode ini tidak bisa menjelaskan atau kurang dalam menjelaskan alasan yang mendalam di balik fenomena sosial yang kompleks gitu ya. Yang ketiga, dia itu cenderung untuk mengabaikan faktor kontekstual ya tadi ya. Udah diceritakan bahwa penelitian kuantitatif itu cenderung cenderung mengabaikan makna individu ya, mengabaikan konteks sosial dan konteks budayanya gitu ya. Nah, masalahnya adalah tidak semua data itu dapat diukur secara kuantitatif gitu ya dalam studi-studi sosial, dalam studi-studi budaya gitu ya, sehingga penggunaan statistik kuantitatif aja sebenarnya nggak cukup gitu ya. Nah, berikutnya untuk yang kualitatif. Nah, kalau yang kualitatif itu karena dia sampelnya sedikit ya, atau sampelnya kecil, bukan sedikit, kecil ya. Kalau sedikit kan relatif sebetulnya. Kecil dan spesifik, maka hasil penelitian ini tidak bisa mewakili populasi yang lebih luas gitu ya. Mungkin kejadian ini bermakna seperti ini untuk individu ini aja. Kejadian ini bermakna seperti ini untuk lingkungan sosial ini aja gitu. Untuk budaya ini aja gitu. Nggak bisa untuk mewakili populasi yang lebih luas gitu ya. Kemudian dari segi pengumpulan data dan analisis data, penelitian kualitatif ini memakan waktu yang lebih lama gitu ya, sehingga ini dibutuhkan skill manajemen waktu yang lebih baik gitu ya. Nah, karena dia membutuhkan observasi yang lebih mendalam dan proses yang lebih panjang gitu ya. Kemudian kelemahan yang ketiga itu adalah subjektivitas ya. Subjektivitasnya tinggi ya. Interpretasi peneliti itu dapat mempengaruhi hasil penelitian ya. Jadi bisa jadi fenomena yang sama dipelajari oleh peneliti A yang memiliki latar belakang A gitu ya. Itu beda dengan hasil interpretasi peneliti B yang memiliki latar belakang B. Jadi dia sangat subjektif ya. Sehingga dibutuhkan transparansi dalam analisis data ya. Nah, itu penjelasan ya terkait dengan eh, pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Jadi nggak ada metode penelitian yang lebih baik ya atau lebih buruk ya. Jadi pilihan metode yang kita pilih kuantitatif atau kualitatif itu bergantung pada apa? Bergantung pada tujuan penelitiannya. Kalau kita ingin menguji hubungan antar variabel dan mendapatkan hasil yang dapat digeneralisasi dalam populasi yang lebih luas, maka penelitian kuantitatif itu lebih cocok ya. Tapi jika kita ingin memahami pengalaman individu secara mendalam dan menangkap ya, menangkap makna sosial, maka penelitian kualitatif itu lebih sesuai. Nah, dalam beberapa kasus, kombinasi kedua metode tersebut ya, itu digunakan ya. Itu datang dari paradigma pragmatisme ya.
dari paradigmanya pragmatisme. Jadi bukan lagi positivisme atau konstruktivisme, tapi yang digunakan adalah pragmatisme. Nah, itu menggunakan metodologinya adalah mixed method. Ya. Dia mengambil kebaikan-kebaikan dari kualitatif, mengambil kebaikan-kebaikan dari kuantitatif, dan dan apa menggabungkan antara keduanya sehingga lebih sesuai dengan tujuan penelitian gitu ya. Nah, demikian penjelasan saya terkait dengan perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Saya harap video ini dapat membantu Anda dalam memahami perbedaan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing metode. Nah, kalau Anda ingin mendalami ya metode penelitian kuantitatif, eh, bisa dibaca di buku yang saya tulis bersama rekan saya, yaitu adalah terkait dengan metode penelitian kuantitatif ya dalam pendidikan ya ini dispesifikkan ya nggak sebetulnya nggak bisa digunakan dalam dalam studi-studi sosial yang lain gitu ya nggak hanya dalam pendidikan tapi di sini diberi contoh-contoh pada konteks pendidikan ya merupakan sebuah panduan praktis kalau berminat untuk mendalami metode penelitian kuantitatif khususnya untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa dan dosen yang bergerak di bidang pendidikan ya, itu bisa dibaca di buku ini. Ya, silakan dihubungi nih WhatsApp-nya dan bisa di email, sorry, kok hilang. Nah, bisa di email di sigufitartanusantara@gmail.com. Demikian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.